tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk Kita bertanggung menjelaskan. jawab terhadap proses demokrasi yang ada Jangan di pakai Republik. kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga Terus, negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Nah, kalau itu nggak Gini. jauh nggak bisa. Itu, Ya, ya mau enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya Itu normatif. semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, Bang Akbar. Gini. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel kita. Kali ini kita membahas lagi tentang pembahasan, dan kali ini teman-teman yang dibahas oleh Bung Rocky Gerung. Kita tahu kalau atau namanya saja teman-teman, Rocky Gerung, yaitu ahli filsafat ya kita sebut teman-teman. Yaitu Rocky ini keras, yaitu rujak ketua Bawaslu katanya teman-teman. Dan berikut kita saksikan cuplikan videonya ya teman-teman. Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Dan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Ya, Bang Rocky. Ada tadi disebut Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh. Mengalahkan seluruh diplomat dunia itu. Untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat pada waktu kemerdekaan. Satu waktu Airlangga bilang, Gibran itu persis seperti Sultan Syahrir tuh. Loh, Gibran belum ngapa-ngapain. Gibran memimpin wali kota Solo. Dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sultan Syahrir. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Airlangga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh, bukan sejarah hasil Mahkamah Konstitusi. Nah itu sebabnya air mineral lebih berguna daripada Airlangga. Ya teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa Rocky Gerung jelas-jelas istilahnya menyindir ya teman-teman, dan wajar-wajar saja teman-teman, karena memang ini adalah berupa istilahnya berupa debat ya teman-teman, dan mengistilahkan atau mengumpamakan ya, ujung-ujungnya jadi ke situ ya, namanya juga ahli filsafat ya teman-teman. Dan berikut kita baca tanggapan atau komentar dari saudara-saudara kita teman-teman, yaitu Raden Janaratin 1027 katanya, tangkap dan penjarakan semuanya yang terlibat korupsi. Ya, ini juga tanggapan dari Raden ya teman-teman, katanya tangkap. Ya, istilahnya ya masuk akal juga teman-teman kalau memang dia bilang begitu ya, biar istilahnya korupsi-korupsi yang itu tahu seperti apa atau hukum yang berlaku jika melakukan hal-hal yang salah ya teman-teman. Ya, komentar dari saudara kita Agung Ra 4419, memang es doger kemana ya, belum lewat ini katanya ya. Oke, komentar dari ya Ganteng 2188 katanya, kalau nggak dihukum mati ya bakalan ada lagi katanya. Oke, komentar dari saudara kita Putri 280 katanya, maaf kita salah kamar katanya. Oke, komentar dari saudara kita Atade Signer 3246 katanya, izin pendapat saudaraku. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi atau MK itu ya adalah sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memastikan segala sesuatu kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi, katanya teman-teman, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemilu. Hari-hari ini termasuk konstitusi tengah berjuang membuktikan apakah pelaksanaan pemilu udah sesuai dengan konstitusi atau tidak.
apakah pelaksanaan pemilu curang terhadap ketentuan konstitusi atau tidak. Lalu mengapa Mahkamah Konstitusi perannya menjadi sangat penting di dalam trias politika atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Karena Indonesia itu adalah republik konstitusional, di mana dalam republik konstitusional hukumlah yang wajib menjadi panglima hukum. Sejatinya adalah produk kedaulatan rakyat, karena sebenarnya rakyatlah pemilik kedaulatan itu. Rakyatlah pemilik segala sesuatu, pendapatannya negara dan kekayaan alam Indonesia yang kemudian dipercayakan kepada pemegang kekuasaan untuk mendistribusikan keadilan soal bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kontrak politik yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi sangat jelas trias politika wajib melaksanakan Undang-Undang 45 dengan sangat amanah. Ya, komentar dari saudara kita lagi teman-teman, malam terang. Katanya yang mau ditangkap ternyata tukang tangkap, maling nggak mungkin nangkap maling. Salahnya kita terlanjur percaya pada maling. Ya, itu juga pendapat atau komentar dari saudara kita teman-teman. Ya, lanjut lagi teman-teman, komentar dari saudara kita Yormin. Katanya bukan kita percaya sama paling, tapi kita dibuat percaya sama maling karena opsinya itu aja, nggak ada yang lain. Ya teman-teman, ini juga merupakan pendapat para saudara kita teman-teman, dan mungkin kita sudah tahu atau mendengar sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, komentar dari saudara kita Tommy Solesia 584. Katanya, saya sangat setuju dengan kata-kata Bung Rocky. Keluar air mineral lebih bermanfaat dari si Erlangga Hartarto. Salut buat Bang Rocky, katanya sangat cerdas. Oke, kita lanjut lagi dengan komentar saudara kita Wi Channel 8894. Katanya manual berjenjang juga sudah dimanipulasi Pro, Bawaslu dan KPU biang kecurangan. Ya, ini juga pendapat dari saudara kita teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman, komentar dari saudara kita Warjo F693. Katanya begitu Jokowi sudah tidak menjabat, tangkap dan dibuang ke Nusa Kambangan karena Jokowi daya rusaknya sangat dahsyat yang sudah merusak tatanan demokrasi, hukum, dan konstitusi. Ya teman-teman, ada banyak pendapat dari para saudara kita teman-teman, dan untuk lebih jelas kita coba saksikan lagi cuplikan video dari Bung Rocky. Kita pernah dengar Bung Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres, dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang. Lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, yang nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK, kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah, karena masih bisa dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu.
Ya, teman-teman, kita telah menyaksikan tadi penjelasan dari Bung Rocky ya, teman-teman, yang mengatakan sebelum pemilihan atau sebelum pemilu kemarin atau sebelum mencalonkan diri ya, teman-teman, dia telah mengatakan bahwa Anies tidak mungkin menang. Ya, dan kata-katanya sudah benar ya, teman-teman, bahwa memang Anies tidak menang. Dan Bung Rocky juga waktu itu sempat menuturkan beberapa persen suara yang masuk ke Anies, dan mungkin ada perbedaan sedikit, dan sudah benar ya, teman-teman, bahwa memang Anies tidak mungkin menang. Dengan pembuktian kata-kata Bung Rocky, kita percaya bahwa seorang ahli filsafat bisa kita katakan dia tahu atau membaca seperti apa ke depannya. Ya. Dan saya salut juga sama Bung Rocky ini, teman-teman, yang memiliki argumen-argumen yang sangat-sangat luar biasa ya, teman-teman. Oke. Sekian saja dulu perjumpaan kita di video kali ini, teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.